Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Tak beranjak, kami menunggumu dan menantikan kedatanganmu. Kami di sini untukmu, bersama mereka yang ingin mengisi harimu. Dan yang ingin dekat denganmu. Semangat kami masih tersimpan, dan kami telah menyiapkan setiap keindahan dan kekayaan. Senyuman dan isi hati kami ingin segera tersampaikan. Keajaiban kami, cerita-cerita kami, dan tradisi kami ingin segera bertemu. Kami tahu kamu pun ingin cepat kembali. Karenanya, kami selalu menjaga tempat ini. Sampai nanti kamu kembali dengan rasa tenang, kami tunggu di sini, di Indonesia aja. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabatku di 107.8 maupun yang mendengarkan melalui live streaming di www.suryakebenaran.com. Salam jumpa kembali di malam hari ini dalam program Refleksi Sahabatku di hari Selasa malam. Seperti biasa akan ada materi yang luar biasa bersama dengan pembicara kita di malam hari ini yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan juga kami mengundang atensi sahabat dalam pertanyaan dan juga konseling melalui nomor kontak kami di 0816654532 untuk pesan WhatsApp dan juga SMS bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Dan tak lupa bagi sahabatku yang punya sosial media, bisa follow akun sosial media kami untuk Instagram kami, yaitu Surya Kebenaran Radio, dan akun Facebook kami Surya Kebenaran. Dan siaran kami di setiap hari Selasa, sahabat dapat mendengarkan nanti nih. Kalau bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, bisa nanti menyimak atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Nah, oleh karena itu pastinya sahabat sudah tahu nih ya, sebagai pembicara kita di malam hari ini, sudah bersama dengan kita dalam suasana yang berbahagia, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Yes, apa kabar Ded? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Wow, iya. Dan kami percaya dahsyatnya sahabat juga yang mendengarkan di malam hari ini, baik yang ada di kota Ambarawa dan juga dari setiap kepulauan yang ada di Indonesia, yaitu dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, dan juga sahabat dari negara lainnya yang senantiasa mengikuti dan mendengarkan di live streaming. Ya, selamat malam bagi kita semua sahabatku di malam hari ini dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ya baiklah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan,
seperti flyer yang sudah kami bagikan, tentunya sahabat sudah mengetahui judul dari pembahasan kita di malam hari ini. Ya Dedi, kita berbicara tentang apa nih Ded? Ya, pada malam ini saya akan berbicara dengan judul berkuasa atau dikuasai. Ya. Karena ternyata dua kata ini sering kali disalahartikan, Rio. Ya. Karena itu nanti kita akan dengar apa sih yang dimaksud dengan berkuasa atau yang dimaksud dengan dikuasai. Nah, nanti kita akan bisa tahu lebih jauh. Baik sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berkuasa atau dikuasai, ini adalah judul materi kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan sekali lagi Rio ingatkan untuk sahabat yang mau bertanya tentang materi kita ataupun sahabat yang mau konsul sesuatu yang mau konseling di malam hari ini, bisa nanti menghubungi kami melalui pesan di WhatsApp dan juga SMS melalui kontak kami 0816654532. Selamat malam ya untuk yang baru bergabung, dan sahabatku tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk pada sesi yang pertama Dedi di malam hari ini. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sesuai dengan judul yang saya sampaikan, berkuasa atau dikuasai. Ini seolah-olah memang dua kata yang saling bertolak belakang. Untuk itu saya ambil terlebih dahulu ayat dasarnya di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kitab Suci Indonesian Literal Translation mengatakan, dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata dan merayap di muka bumi. Dari ayat ini saya garis bawahi kata-kata berkuasa. Jadi kalau kita menyimak ayat tadi, kata kita yang pertama saya akan bahas yaitu merupakan manifestasi dari Bapa yang tidak lain adalah Yahweh, Putra yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes yang menciptakan manusia untuk berkuasa atas ciptaan Elohim yang lain. Jadi ketika Tuhan atau Elohim menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, menurut citra Elohim. Untuk apa? Untuk berkuasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berkuasa? Nah, ini yang harus kita simak dengan baik. Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkuasa itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah orang yang diutus oleh pemerintah, baik raja dan sebagainya, untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri atau sebagai utusan. Yang kedua, orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Jadi dari secara etimologi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkuasa itu bukan seperti yang selama ini kita pikirkan, yaitu menguasai, tetapi menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan kaki, dan kepanjangan mulut. Nah, tentu saja kalau di dalam dunia rohani Kristen, ya berarti menjadi kepanjangan tangan, menjadi kepanjangan kaki, dan menjadi kepanjangan mulut Elohim. Jadi artinya ketika manusia diciptakan untuk berkuasa, itu artinya manusia diciptakan untuk mewakili Elohim, untuk mengatur makhluk lainnya, termasuk terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya maka di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5, di dalam kitab Suci Indonesian Literal Translation dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya, untuk kita juga seharusnya menjadi berkat bagi sesamanya.
karena apa yang sudah diciptakan Elohim tidak dibiarkan tercipta begitu saja setelah diciptakan, tetapi diberkati. Itulah sifat Elohim, yaitu memberkati. Oleh karena itulah maka saya akan sebutkan ada 5 ayat yang mengungkapkan bahwa Yahweh itu, Elohim kita adalah satu pribadi yang suka memberkati. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan Elohim memberkati semuanya itu sambil berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah dan penuhilah air di lautan dan biarlah burung-burung di bumi berlipat ganda. Kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 3 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Kemudian yang ketiga, di dalam Kejadian 5 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia memberkati mereka, dan dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, dan Elohim memberkati Noah dan anak-anaknya, dan berfirmanlah dia kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Yang terakhir, yang kelima, di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-10 di dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Itu sama saja dengan memberkati. Artinya bukan mengambil atau meminta. Nah, ini yang seringkali manusia salah pengertian. Seperti contohnya Iyyub. Iyyub itu salah pengertian terhadap Bapa Yahweh ketika dia stres akibat dicobai oleh setan. Maka Iyyub 1 ayat yang ke-21 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke sana. Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Nah, ini saya garis bawahi kata-kata Yahweh telah mengambil. Biarlah nama Yahweh yang diberkati. Di dalam kitab berbahasa Inggris dikatakan Yahweh has taken away. Jadi ini sebetulnya merupakan kalimat yang diucapkan oleh Iyyub ketika dia dalam kondisi stres karena dia dalam masa pencobaan yang hebat. Kembali, Yahweh itu tidak pernah membuat manusia risau atau membuat manusia susah. Yahweh tidak pernah mengambil. Kan kalau kita membaca ayat-ayat yang sebelumnya kan dikatakan bahwa setanlah yang mencobai Iyyub. Memang setan minta izin kepada Yahweh, tetapi Yahweh kan mengatakan kamu boleh mencobai tapi nyawanya jangan kamu sentuh, kan begitu. Artinya yang mencobai itu bukan Yahweh, artinya yang mengambil bukan Yahweh, tetapi karena stres, namanya juga manusia. Maka Iyyub dalam kondisi stres mengatakan Yahweh telah memberi dan Yahweh telah mengambil. Padahal Yahweh tidak pernah mengambil. Nah, ini juga ayat ini seringkali dipakai sebagai ayat kematian. Kalau ada orang mati di koran biasanya ayat ini disitir. Padahal ini adalah ayatnya orang stres. Kenapa? Karena Yahweh itu sumber berkat dan dia tidak membuat susah manusia. Salah satu contoh di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 11 sampai 12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bagimu ya Yahweh kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala, dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu,
dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh, seharusnya manusia juga menjadi berkat bagi sesamanya, bagi lingkungannya dan sebagainya. Itu tujuan utama Bapa Yahweh menciptakan manusia. Namun realitasnya yang terjadi justru manusia merusak makhluk lainnya dan merusak sesamanya. Misalkan seperti yang akhir-akhir ini dan baru-baru ini kedapatan, yaitu adanya senjata biologis yang bisa membunuh jutaan orang. Baru-baru ini kan ditemukan di Ukraina, dan ditemukan banyak laboratorium biologis untuk senjata pemusnah manusia. COVID saja targetnya 2 miliar orang harus mati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa maksudnya manusia membuat ini semuanya? Inilah yang seharusnya kita renungkan. Tuhan menciptakan manusia bukan untuk membunuh sesamanya. Itulah yang sebetulnya disebut dengan berkuasa. Artinya kita menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan kaki, kepanjangan mulut Yahweh. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa manusia tidak bisa menjadi harapan Elohim, menjaga bumi dalam mewakili Elohim, bahkan merusak lingkungan dan menjadi pembunuh sesamanya? Nah, untuk yang ini nanti kita dengar di sesi yang kedua saja, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi Yakub. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesi yang pertama luar biasa sekali tentang apa itu berkuasa sudah dijabarkan, dan pastinya sahabat sudah mendengarkan di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan, silakan langsung saya 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat melalui pesan SMS dan juga WhatsApp melalui Radio Surya Kebenaran. Dan sahabatku jangan kemana-mana sambil menunggu atensi sahabat, dan kita akan masuk pada sesi yang kedua sesaat lagi selepas pujian berikut ini, tetap di 107.8. Sungguh besar, oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih.
atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yeshua. Ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua. Ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidup-Mu, disiksa bagiku. Yeshua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Puji segala perbuatan
Sahabatku di 107.8 dalam kebersamaan di malam hari ini bersama dengan Pastor Yakub Sulistyo. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, dan juga sahabatku di 107.8. Ya, materi pada sesi yang pertama luar biasa sahabatku, dan kami ingatkan untuk sahabat yang mau bergabung, silakan di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat, dan juga bagi sahabat yang mau konseling di malam hari ini bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp dan juga SMS. Ya, baiklah Dedi, dan kita akan masuk saja langsung pada sesi yang kedua di malam hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, sekarang saya masuk ke sesi yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan. Kenapa manusia tidak bisa menjadi harapan Elohim, yaitu menjaga bumi dan menjaga sesamanya dalam mewakili Elohim. Artinya tidak bisa berkuasa, tetapi justru sebaliknya. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah karena citra Elohim rusak. Manusia kan diciptakan Elohim berdasarkan citra Elohim. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, lalu Elohim mencipta manusia menurut citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Nah, tetapi kalau manusia ternyata tidak bisa menjadi harapan Elohim untuk menjaga bumi dan menjaga sesamanya dalam mewakili Elohim, tentu saja karena citranya sudah rusak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa citra Elohim itu rusak? Tidak lain adalah karena manusia yang diberi kehendak bebas oleh Elohim itu sendiri. Artinya manusia punya free will, lebih mengutamakan citranya sendiri, yang tentu saja berbicara soal egonya daripada menjaga citra Elohim yang ada dalam dirinya. Karena citranya sendiri belum tentu sama dengan citra Elohim. Karena manusia itu pada hakikatnya adalah seperti gelas kosong. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Jadi yang pertama, kenapa manusia tidak bisa menjadi harapan Elohim, menjaga bumi dan menjaga sesamanya dalam mewakili Elohim, artinya berkuasa, karena citra Elohim sudah rusak di dalam diri manusia. Kemudian yang kedua, karena pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Jadi ada ajaran yang sesuai firman, tetapi yang merusak ini adalah pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Sehingga pengaruh ajaran itu menjadi suara hati yang berbicara untuk melarang jika akan melakukan firman. Karena itulah maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga pergaulan agar tidak terpengaruh pada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Lebih lanjut di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu saya seringkali berbicara kepada jemaat, kalau kita ingin dipakai Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau kita ingin diurapi Tuhan, bergaulah dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang rusak. Kita bergaul dengan orang yang rusak dengan catatan kita harus seperti ikan laut yang hidup. Artinya ikan laut itu walaupun berendam air laut, air asin, tetapi tubuhnya tidak ikut asin karena ada silt, ada tameng, ada proteksi di dalam dirinya. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan seperti gelas kosong atau seperti kertas putih. Tergantung gelasnya mau diisi air apa, air bersih atau air kotor. Kalau kertas ya kertasnya mau ditulisi tinta warna apa atau mau ditulisi apa. Ini yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena itulah maka kita harus hati-hati di dalam bergaul, karena pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan firman itu akan menjadi suara hati. Contohnya misalkan sejak kecil saya sudah diberitahu, awas jangan jadi Kristen, nanti kamu matinya disalib misalkan.
Nah, ketika sekali waktu saya menemukan selebaran tentang kekristenan, kemudian saya merasa bahwa ini ayat adalah benar, maka ketika saya akan melangkah, maka suara hati akan berbicara, hati-hati, nanti kamu matinya disalib. Nah, jadi suara hati itu akibat pengaruh ajaran yang sudah diterima sebelumnya. Tergantung ajarannya bagaimana. Kalau ajarannya sesuai dengan firman, ya pengaruh suara hatinya baik. Tetapi kalau suara hatinya itu tidak sesuai firman, itu karena pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan firman. Jadi itu yang harus kita hati-hati. Yang ketiga, kenapa kita melihat satu kenyataan manusia tidak bisa menjadi harapan Elohim, menjaga bumi dan menjaga sesamanya dalam mewakili Elohim? Karena pengaruh setan yang selalu menentang firman Elohim. Nah, ini akibatnya citra Elohim rusak, sehingga menyebabkan manusia tidak bisa mewakili Elohim untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Seperti tadi di dalam sesi yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Elohim itu untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Kok sampai manusia yang seharusnya menjadi berkat dan bisa menjadi harapan Elohim bisa berubah total, berbalik 180 derajat? Karena membuka hati atau memberi kesempatan pada kekuatan lain untuk mempengaruhi dirinya. Salah satu contoh saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari kitab suci Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Dan wanita itu menjawab ular itu, kami boleh makan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim telah berfirman, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, nah ini dipelintir di sini, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Padahal sebetulnya kan walaupun dia tidak makan buah itu, manusia yang diciptakan itu sudah seperti Elohim. Karena manusia diciptakan kekal, tidak mati-mati. Jadi ini ditipu oleh kuasa setan. Ayatnya selanjutnya dikatakan, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana Hawa itu telah membuka diri terhadap setan, terlalu dominan dalam berkomunikasi dengan setan yang bermanifestasi dalam diri ular sebagai mediatornya. Kalau kita membaca ayat-ayat tadi, si Hawa ini tidak konsultasi dengan Adam, maka di ayat-ayat tadi tidak ada peran Adam. Mungkin Hawa merasa kuat karena dia diciptakan sebagai penolong. Padahal berkonsultasi itu ada baiknya, karena bisa ada pertimbangan dalam mengambil keputusan, yaitu sebagai penasehat. Oleh karena itulah maka kitab Amsal pasal 11 ayat 14 dari Indonesian Literal Translation katakan, tanpa nasihat bangsa akan jatuh dan keselamatan ada pada kebesaran sang penasehat. Kemudian Amsal 15 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation katakan, tanpa nasihat rencana menjadi gagal, dan dalam banyaknya penasehat hal itu akan berdiri.
Meskipun saya menyadari bahwa banyaknya penasehat juga tidak menjamin jika penasehatnya bukan orang yang bijaksana. Jadi tumpuannya ada di kebijaksanaannya seorang penasehat tadi. Tapi banyak penasehat tentu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Oleh karena itulah maka kita harus kembali kepada fitrah semula di mana Tuhan menciptakan manusia, yaitu untuk menjadi harapan Elohim, untuk menjaga bumi dan menjaga sesamanya dalam mewakili Elohim. Inilah yang harus ada di dalam pikiran kita. Nah, lalu bagaimana orang yang dikuasai? Kalau tadi saya berbicara tentang berkuasa, yang selanjutnya adalah bagaimana kita berbicara tentang orang yang dikuasai. Nah, untuk membicarakan tentang orang yang dikuasai, kita akan dengar di sesi yang ketiga, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tentang orang yang dikuasai nanti akan kita bahas di sesi yang ketiga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Kalau tadi tentang berkuasa, nanti sesaat lagi pada sesi yang ketiga tentang yang dikuasai. Nanti seperti apa pembahasannya. Dan sekali lagi kami menunggu atensi sahabat di 0816654532. Baik sahabat yang ada di 107.8 maupun sahabat yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Jangan kemana-mana sahabatku, karena kami hadirkan dulu lagu pujian berikut ini untuk sahabat yang diberkati. Tetap bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Haleluya, pujilah Yahweh.
Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, Berkat bagi jiwa. Sahabatku yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Ya, tiba saatnya sahabatku sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga nanti, yaitu dalam pembahasan kita di malam hari ini masih tentang berkuasa atau dikuasai. Ya, kalau tadi sudah dikupas di sesi pertama dan kedua tentang berkuasa, nanti di sesi ketiga tentang dikuasai. Nanti seperti apa sahabatku? Ya, tapi sebelumnya kita akan masuk pada atensi pertanyaan. Ya, baik Dedi yang ada di studio dan juga sahabat yang mendengarkan ada di rumah. Jangan lupa 0816654532. Baik Dedi, kita akan masuk pada penanya kita yang pertama di malam hari ini, ya. Ini sahabat setia nih. Yang sangat jauh. Haleluya. Dan ini saat ini lagi ada di kota di luar tempat tinggalnya juga nih. Ya, shalom, selamat malam pendengar Radio Surya Kebenaran. Selamat pagi dari San Juan, Puerto Rico. Waduh, luar biasa. Dengan Dokter Ayu, Dedi. Selamat pagi, Dokter Ayu. Dulu waktu saya di Hawaii, saya pernah punya teman orang Puerto Rico, Dokter Ayu. Jadi ingat teman saya. Haleluya. Ya, Pastor Yakub, apa kabar hari ini? Kabarnya haleluya, Dokter Ayu. Terima kasih. Dokter Ayu juga sehat tentunya. Amin. Ini materi yang sangat menarik. Dan apa kabar untuk Kak Rio dan semua pendengar Radio Surya Kebenaran? Haleluya. Wow, dan dahsyat ya. Dan juga sahabatku yang ada di rumah, kita semua dapat salam nih dan kabar dari Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Ayu. Langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Pertama, ini pertanyaan pertama dari flyernya ini berbicara tentang metaverse ya, Pastor. Nah, ini hal yang benar-benar sedang meracuni semua manusia dan banyak orang Kristiani di dunia yang masuk ke dalamnya. Baik dalam bentuk game online dan sampai pembelian tanah dan lahan dalam dunia maya, dan terjadilah pergerakan uang di dalamnya. Apa pendapat Pastor Yakub tentang metaverse ini? Karena membuat manusia seakan-akan berkuasa dan seperti dunia dikuasai hanya dari permainan gadget. Ya. Terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaannya yang luar biasa. Ini pertanyaan yang tidak sembarangan orang bisa menjawab ini kan. Sudah bicara soal metaverse. Karena kalau tidak tahu apa itu metaverse sendiri juga kita tidak bisa baca, tidak bisa menjawab gitu ya. Bagi saya secara pribadi sebetulnya saya ambil dari sisi teknologi, Dokter Ayu. Jadi ini merupakan perkembangan teknologi, tetapi tergantung kitanya mau berkuasa atau mau dikuasai. Kalau di dalam metaverse kita berkuasa, artinya menjadi kepanjangan tangan Elohim, maka metaverse itu bisa digunakan juga untuk kemuliaan Bapa Yahweh, tentu saja. Tetapi kalau tadi yang disampaikan oleh Dokter Ayu, ini memang dampak yang negatif. Ya, memang dampaknya semua kan ada positif, ada negatifnya. Gadget ini mengerikan sekali memang. Bahkan ada banyak anak-anak di Jawa Barat itu yang masuk ke rumah sakit jiwa karena kecanduan gadget ya. Nah, oleh karena itulah maka jangan sampai kita dikuasai, tetapi kita berkuasa atas metaverse. Artinya kita hanya berpikir sebatas kemajuan teknologi yang kita harus mengikutinya. Karena itu saya juga pernah berbicara kepada pejabat-pejabat dan gembala sidang di Gereja Pemulihan Firman untuk kita juga mengikuti karena ada gereja metaverse. Ya, tetapi tentu yang dipakai adalah segi positifnya, yaitu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dari segi yang negatifnya kita skip sehingga kita tidak jatuh ke dalamnya. Ya, karena kan seperti semuanya itu ada segi positif, ada segi negatifnya. Seperti misalkan komputer. Komputer itu bagus dan bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi di sisi lain, komputer juga bisa membuat orang kecanduan, bahkan bisa tentang masalah pornografi,
pembunuhan dan sebagainya. Jadi tergantung kita menggunakannya. Seperti pisau lah ya. Pisau bisa digunakan untuk membunuh orang, tetapi juga bisa dipakai untuk mengupas buah-buahan. Jadi kalau metaverse saya ambil positifnya, Dr. Ayu, yaitu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Tetapi kalau yang negatifnya saya skip dan memang harus hati-hati. Saya setuju dengan apa yang tadi ditanyakan Dr. Ayu, supaya kita tidak sampai hancur karena metaverse ini. Terima kasih Dr. Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Jika dikatakan pada penciptaan dahulu bahwa manusia berkuasa atas semua hewan dan tumbuhan, dan Taman Eden benar-benar dikuasai oleh manusia, tapi kenapa sekarang manusia malah takut sama hewan, dalam kurung hewan buas dan hewan pemangsa? Apakah semua ucapan Elohim kepada manusia batal sewaktu manusia jatuh dalam pencobaan di Taman Eden? Ya, terima kasih Dr. Ayu. Sebetulnya bukan karena ucapan Elohim itu batal, tetapi karena manusialah yang membuat segala yang sudah diharapkan oleh Elohim itu jadi tidak terjadi. Nah, kenapa? Karena Elohim itu memberi manusia free will. Justru free will itu menunjukkan bahwa ciptaan Elohim untuk manusia ini sempurna. Nah, pertanyaannya, bisa enggak Elohim menciptakan manusia yang diprogram sedemikian rupa sehingga tidak sampai jatuh di dalam dosa? Tentu saja bisa. Tetapi kalau Bapa Yahweh menciptakan manusia seperti itu, ya apa bedanya dengan saya menciptakan robot yang diprogram sesuai dengan keinginan saya, kan gitu. Tetapi karena ada free will tadi yang saya sebutkan di sesi yang kedua tadi, karena adanya free will itu manusia lebih mengutamakan egonya daripada berkuasa dalam tanda petik. Artinya sebagai kepanjangan tangan Elohim, sebagai kepanjangan kaki Elohim, sebagai kepanjangan mulut Elohim. Begitu Dr. Ayu. Jadi ya ini semua bukan karena Bapa Yahweh yang batal atau karena keliru, tetapi karena manusialah yang membuat hal itu tidak terjadi. Begitu Dr. Ayu. Ya, jadi manusia karena merusak citra tadi. Betul. Jadi manusialah yang membuat semuanya itu. Jadi tidak sesuai dengan harapan Elohim. Begitu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini kita masuk pada pertanyaan ketiga dari Dr. Ayu. Bagaimana pendapat Pastor tentang seorang pemimpin jemaat yang ingin menguasai apapun yang menjadi kepunyaan jemaatnya dengan alasan untuk pekerjaan Tuhan? Karena saya pernah diceritakan oleh seorang teman tentang sebuah gereja besar di kota Solo, Jawa Tengah yang meneror jemaatnya untuk memberikan untuk pekerjaan pelayanan gereja, dan akhir-akhir ini ada isu tentang perpuluhan 20%. Masa iya perpuluhan 20%? Itu kan namanya per 20-an. Ya, terima kasih Pastor Yakub. Iya. Terima kasih Dr. Ayu. Ini satu pertanyaan yang menggelitik ini. Jadi sebetulnya kalau menurut pandangan saya itu bukan berkuasa ya, tetapi si pendeta itu sudah dikuasai. Dikuasai apa? Dikuasai nafsunya sendiri. Ya, artinya itu pelayanan yang dilakukan juga sudah bukan pelayanan milik Tuhan sendiri, tetapi sudah menjadi miliknya sendiri. Makanya kebingungan dan sebagainya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak bingung dengan pelayanan saya. Gereja ini mau bagaimana? Karena bagi saya gereja ini milik Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mengurus. Saya ini hanya pion-pionnya saja. Ya, bagi saya, wah najis kalau sampai harus apalagi 20%, nanti juga bisa lebih dari itu. Wah, mengerikan sekali. Memang saya akui bahwa gereja itu membutuhkan dana. Saya akui memang betul. Tanpa dana gereja tidak bisa jalan. Tetapi bukan berarti tanpa dana gereja tidak bisa jalan. Karena kita memiliki pertolongan yang luar biasa, yaitu Bapa Yahweh yang sudah memiliki kita, yang tentu memperhatikan. Karena itu seringkali dan berulang kali seperti saya umpamakan diri saya sendiri. Saya punya ikan diskus. Itu hobi saya. Nah, ikan diskus ini tidak perlu poseng untuk mencari makan. Pada jam-jam tertentu mereka menagih ya, ngikutin saya ke kanan, mereka ikut ke kanan, saya ke kiri ikut ke kiri. Pokoknya mereka taunya saya datang memberi makan aja. Nah, artinya bahwa ikan itu tidak peduli dengan pencarian makanan, karena sayalah yang memberi makan.
Nah, kalau kita tahu bahwa kita ini dimiliki oleh Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh lah yang akan mengatur masalah makanan dan keuangan kita, termasuk urusan kegerejaan, begitu. Walaupun gereja butuh pelayanan, tapi ini kalau sampai 20%, kenapa enggak 100% aja sekalian? Makanya saya bilang kadang jemaat itu kasihan dijadikan sapi perah. Ya, jemaat dijadikan semacam perusahaan. Waduh, kalau saya jadi jemaatnya, saya tinggalkan gereja model begitu. Ya, karena ini sudah duniawi banget. Begitu Dokter Ayu pandangan saya. Ya, terima kasih Dokter Ayu dan juga terima kasih Dedi sudah menjawab ini pertanyaan dari Dokter Ayu. Haleluya, sahabatku, ini tadi berbicara tentang seorang pemimpin jemaat yang dikuasai, maka saya langsung saja nih penasaran untuk materi kita yang ketiga, Dedi. Maka silakan Dedi untuk materi yang ketiga. Oh, haleluya. Sekarang masuk kepada materi yang ketiga, yaitu dikuasai. Nah, kembali saya ambil secara etimologi, apa itu yang dimaksud dengan dikuasai? Ada 5 hal. Yang dimaksud dengan dikuasai adalah tidak punya kemampuan atau tidak punya kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Artinya tidak punya kekuatan. Yang kedua, tidak punya wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan, baik memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Sedangkan tadi kalau berkuasa kan bisa memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya. Artinya menjadi kepanjangan tangan, menjadi kepanjangan kaki, menjadi kepanjangan mulut, bahkan menjadi kepanjangan tangan, menjadi kepanjangan seluruh eksistensi yang ada. Begitu. Nah, yang ketiga, tidak punya pengaruh, gengsi, kesaktian dan sebagainya yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya. Ini secara etimologi yang ketiga. Yang keempat, yang dimaksud dengan dikuasai adalah bukan orang yang diserai wewenang. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Dokter Ayu tentang pendeta yang sampai menteror jemaatnya, minta 20% dan sebagainya. Ini sudah, menurut saya sudah tidak mewakili Tuhan lagi. Artinya bukan orang yang diserai wewenang untuk menggembalakan, tetapi menggembalakan dirinya sendiri. Nah, ini mengerikan sekali. Nah, yang kelima, yang terakhir, dikuasai itu secara etimologi adalah dikendalikan. Nah, kita melihat satu realitas bahwa manusia itu dikuasai karena jauh dari Tuhan, sehingga berakibat dikuasai atau dipengaruhi sesuatu, baik dipengaruhi orang lain, dipengaruhi institusi, dipengaruhi orang kaya, bahkan dipengaruhi setan. Maka ada orang yang mencari pesugihan atau cari kekayaan dari kuasa setan atau dari dunia supranatural. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, "Wah, jadi kalau kita pergi ke Gunung Anu, di sana itu setan bisa memberi berkat." Saya bilang tidak. Justru kalau kita pergi ke satu tempat atau kita meminta sesuatu dari sesuatu yang bukan Tuhan, kita dosanya double. Yang pertama karena kita sudah menggadaikan iman kita. Yang kedua karena setan sesungguhnya tidak bisa memberi kekayaan. Karena setan tidak punya apa-apa loh. Kalau mereka memberi, itu dari hasil mencuri dari seseorang, lalu diberikan kepada yang mau menyembahnya atau yang mengabdi kepadanya. Jadi ini dosanya double-double. Ya, nah orang yang seperti ini jelas tidak ada lagi citra Elohim dalam kehidupannya, atau hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya saja. Karena itu saya katakan orang yang pergi ke perdukunan itu tidak punya citra Elohim di dalam kehidupannya. Apakah orang yang bekerja untuk diri sendiri dan untuk kelompoknya itu tidak baik? Jawabannya tidak juga, tergantung motivasinya. Ada yang bekerja untuk kelompoknya, namun kelompoknya berjuang untuk masyarakat sebagai kebanyakan orang, tentu baik juga. Jadi kelompoknya berjuang untuk masyarakat banyak kan baik, ya toh? Artinya tetap bisa menjadi berkat bagi sesamanya, cuma melalui dirinya atau kelompoknya, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Walaupun memang saya melihat satu kenyataan bahwa manusia saat ini
bekerja bukan untuk Elohim, tetapi bekerja untuk memuaskan hawa nafsunya saja atau untuk kelompoknya saja. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah nama Tuhan misalkan, kalau hal ini saya kaitkan dengan masalah nama Tuhan, Bapa Yahweh itu menghendaki namanya dipanggil. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan banyak lagi yang lain. Di sana dikatakan Hodullah Yahweh Kir'u Vesmo Hodio Amim Alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Oleh karena itulah maka Yeshua HaMashiach ketika ada di atas muka bumi juga mengajarkan untuk mengasihi Yahweh. Contohnya di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37. Di dalam kitab Brit Kadasa di sana berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika bekal lafafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya Yahweh ketika turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, ya dia tetap memuliakan, meminta supaya manusia memuliakan Bapa Yahweh. Artinya untuk mengasihi secara total-totalan. Di dalam Yohanan atau Yohanes 17 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation juga dikatakan, aku telah menyatakan namamu. Menyatakan, bukan mengguremkan, bukan menghilangkan, tetapi dikatakan aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firmanmu. Jadi Yeshua membuat nyata nama Yahweh, bukan mengguremkan atau menghilangkan nama Yahweh. Nah, kenapa orang dikuasai bukan berkuasa atas ketidakbenaran? Artinya tunduk kepada ketidakbenaran, tapi dianggap sebagai sesuatu yang benar. Ya, tadi kan manusia diciptakan dari citra Elohim. Nah, kenapa manusia jadi dikuasai bukan berkuasa atas ketidakbenaran? Artinya tunduk kepada ketidakbenaran, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang benar karena citra Elohim sudah hilang. Tidak sesuai dengan fitrah awal Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa, yaitu menjadi penyambung lidah Elohim. Karena itu kalau saya kaitkan dengan masalah nama Tuhan, pertanyaan saya bagi orang-orang yang menolak tentang nama Yahweh, sementara Yahweh sendiri menghendaki namanya disebut supaya tidak dilupakan orang. Karena pernah juga kejadian seperti di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa ada satu generasi sampai melupakan nama Yahweh dan tidak kenal Yahweh karena tidak lagi disebut namanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk orang-orang yang menolak untuk menyebut nama Yahweh, pertanyaan saya, tolong dijawab. Siapa yang memberi otoritas untuk tidak memanggil nama Yahweh? Orang Yahudi, inskripsi, Talmud, Yudaisme, atau apa? Apakah mereka lebih berkuasa dari Bapa Yahweh yang jelas-jelas menghendaki namanya disebut? Ada bahkan orang yang mengatakan namanya bukan Yahweh tapi YHWH. Saya bilang YHWH itu kan transliterasi dari huruf Ibrani Yod He Waw He. Tidak ada Tuhan bernama YHWH. Itu transliterasinya. Orang Yahudi tidak kenal Tuhan yang bernama YHWH. Itu sama saja dengan kalau orang tanya kepada seseorang yang bernama Eko misalkan, Pak, Bapak namanya siapa? Nama saya EKO misalkan. Atau orang tanya saya, Pak, Bapak namanya siapa? Nama saya YAKUB SULISTYO. Ya kan lucu. Manggilnya itu. Manggilnya kan bukan, itu kan hurufnya. Hurufnya betul. Jadi hurufnya dengan panggilannya kan berbeda. Betul. Untuk nama. Gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Karena itu kembali pertanyaan saya nih yang belum terjawab. Dengan otoritas siapa orang tidak memanggil nama Yahweh? Otoritas orang Yahudi? Apakah orang Yahudi lebih hebat dari Yahweh? Atau otoritas inskripsi? Apakah inskripsi itu lebih berkuasa daripada firman? Ataukah Talmud? Ataukah Yudaisme? Apakah mereka lebih berkuasa daripada Yahweh? Tapi yang jelas bahwa
Setan itu takut manusia memanggil nama Yahweh, karena nama Yahweh itu menakutkan bagi setan. Oleh karena itu, ayo saya ungkapkan, jangan dikuasai, tetapi berkuasa dalam hal kebenaran, sehingga menjadi kepanjangan mulut Elohim untuk menyampaikan kebenaran. Itu yang dimaksudkan dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu berkuasa atau dikuasai. Begitu, Rio. Iya, sahabat ini berkat oleh Tuhan ya, marilah kita berkuasa dan jangan kita dikuasai ya, Dedi. Iya. Nah, ini adalah sebuah pelajaran luar biasa. Ternyata pesan Tuhan yang begitu indah, sahabatku, yang bisa menjadi pelajaran kita di malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dedi? Ya, jadi kan manusia diciptakan seperti di dalam Yirmiyah 1 ayat yang kelima tadi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena Yahweh juga suka memberkati. Artinya Tuhan menghendaki supaya kita menjadi kepanjangan eksistensinya Yahweh, yaitu memberkati orang lain. Ya, jadi bukan malah merusak, bukan malah membuat kematian ribuan bahkan jutaan orang. Ini saya juga tidak habis pikir, kok ada orang otaknya terbalik seperti itu, membuat senjata biologis yang bisa membunuh. Bahkan kemarin itu ada orang yang berinisial BG mengatakan, saya kecewa karena adanya Omikron, sehingga orang akan kebal terhadap virus COVID, sehingga tidak lagi bisa dimatikan karena targetnya 2 miliar orang binasa. Wah, ini kan orang sudah otaknya di dengkul atau di kaki ini. Ya, tetapi ya biarlah, itu urusan sendiri dengan Tuhan. Nanti ada waktunya orang itu akan berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Ya, kita bunuh diri saja itu tidak boleh, karena membunuh itu dosa, termasuk membunuh diri sendiri. Apalagi membunuh jutaan orang, ini kan sudah gila. Begitu, Rio. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada, 0816654532, kami masih menunggu atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Ya baik, Dedi, ini karena sudah ada penanya juga. Sebelum kita masuk nih, sahabat yang ada di rumah, ini Dedi, ini sebuah fenomena ya. Ini di bangsa kita juga nih, di mana pemimpin lagi berjuang untuk masyarakat. Tapi ini kalau tadi kan Dedi bilang kelompok pemimpinnya enak dan kelompoknya yang berjuang untuk masyarakat. Tapi ada sebuah hal yang bisa kita katakan fenomena, bahwa pemimpin berjuang untuk masyarakat, tapi kelompoknya berjuang untuk kepentingan pribadi. Ini itu orang yang sudah rusak citra Elohimnya di dalam kehidupannya. Artinya tidak bisa menjadi kepanjangan tangan. Nah, kenapa orang bisa seperti itu? Karena egonya tinggi, supaya berkuasa. Kalau sudah berkuasa apa? Mereka akan menguasai sumber daya alam, kemudian dijual ke asing. Padahal kalau teriak-teriak anti asing, tetapi sebetulnya dia adalah anti asing. Ini kan mengerikan sekali. Artinya fitnah demi fitnah diungkapkan. Betul. Kerjaannya bikin keruh suasana saja. Nah, ini jelas, ini orang kalau tidak bertobat jadi musuh Elohim ini. Haleluya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya bagi kita nih sahabat Radio Suara Kebenaran pasti mengerti ya apa yang sedang terjadi juga di sekeliling kita. Dan juga sahabatku, langsung saya 0816654532. Ini yang Oke, baik sahabatku. Jadi kita ada penanya dari Surabaya. Haleluya ini. Waduh, kalau haleluya saya sudah tahu nih. Iya, dengan Pak Joromi dari Surabaya. Pak Ju, silakan Pak Ju. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang tetap sehat selalu. Haleluya. Semangat dan perlindungan anugerah Bapa Yahweh sempurna. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam penyiar radio yang penuh dengan ekspresi bahagia. Iya dong, masa saya harus berbicara dengan ekspresi sedih kan? Bahagia itu bikin awet muda. Gembira nih ya, selalu ceria penuh dengan urapan Roh Kudus. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Jo. Pertanyaan saya sekitar dunia yang sedang viral dari perkembangan teknologi digital. Pertama, metaverse sedang viral sebab dari sana bisa kaya raya mendadak dalam dunia nyata. Karena banyak sektor dalam dunia maya menghasilkan uang dengan cryptocurrency, sehingga that's my world katanya. Nah, bukankah ini hanya pendahuluan menuju kepada anti Hamasia sehingga ego manusia yang dominan daripada sosialis? Ya memang nantinya kan semua akan diatur menjadi satu mata uang begitu.
Tetapi kalau dikatakan bahwa orang kaya, oke, tapi di sisi lain akibat metaverse orang jadi miskin, jadi lontang-lantung juga ada loh, ya, karena tidak mampu mengerjakan dengan baik. Makanya orang bermain cryptocurrency ini jangan disangka semuanya beruntung. Kalau semuanya beruntung, lalu bagaimana peredaran keuangan itu sendiri kalau semua orang yang ada di dalamnya beruntung semua? Ada yang beruntung, ada yang buntung. Begitu Pak Jo. Oke, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Joromi. Dan ini pertanyaan kedua. Ya. Saya mendengar juga bahwa banyak pendeta menerangkan dan menyetujui tentang chip yang ditanam sehingga memudahkan segala sesuatu. Mereka memakai ayat firman, tubuh jadi tanah, yang penting jiwa katanya. Nah, kalau saya tetap tidak mau, bagaimana menurut Dedi? Apakah menyetujui penanaman chip? Hanya 2 pertanyaan saya, Dedi. Haleluya. Haleluya. Kalau menurut saya, sebelum waktunya antikris berkuasa, sebetulnya penanaman tidak masalah. Kenapa? Karena belum waktunya. Seperti ini, penanaman itu kan sebetulnya hanya masalah perpindahan tempat saja. Chip itu sendiri sudah kita miliki sebetulnya, baik melalui EKTP, melalui dunia digital yang lain lah ya, apalagi peduli lindungi dan sebagainya. Cuman kan itu belum waktunya. Artinya bahkan mungkin sampai kita mati pun, kalau memang Tuhan kehendaki belum turun kembali untuk yang kedua kali, ya itu hanya bicara soal teknologi saja. Karena ketika ada orang masuk ke restoran misalkan atau ke supermarket, maka pemilik supermarket itu sudah langsung bisa mengetahui orang ini jahat atau tidak, orang ini punya penyakit apa, bisa diketahui semuanya. Tetapi kan dikatakan bukan menyembah, kecuali kalau kita menyembah kepada si Soten Hamasia. Nah itu yang tidak boleh, ya. Karena ya bukan masalah soal tubuh, tetapi kan jangan sampai kita mengalami kesulitan sebelum waktunya gitu loh. Ada teman saya di Kalimantan, saya tidak perlu sebut namanya karena beliau sudah almarhum juga. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Pak Yakub, saya tidak mau punya EKTP karena EKTP itu 666. Saya bilang, lah sekarang kalau Bapak nggak mau punya EKTP karena EKTP 666, lah komputer itu apa bukan 666? Saya bilang begitu, tapi tetap dia tidak mau. Nah akibatnya apa? Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian dia mau beli sesuatu juga mengalami kesulitan karena harus menggunakan EKTP kan sekarang. Kalau dulu waktu masa transisi kan pakai KTP konvensional masih dilayani. Kemudian pakai EKTP tidak masalah. Kemudian EKTP yang ada expirednya. Tapi kemudian kan terakhir beritanya sekarang walaupun sudah expired tapi masih tetap berlaku, tidak perlu diperpanjang dan sebagainya. Ini kan masih berubah-ubah terus. Nah teman saya sampai meninggalnya dia tidak bisa kemana-mana. Bahkan mau beli sesuatu pun mengalami kesulitan. Nah itu. Nah sekarang kalau sudah waktunya, katakanlah Soten Hamasia berkuasa, ya gampang, tinggal chipnya itu kita tekankan patah, selesai. Sudah tidak bisa lagi antikris atau Soten Hamasia itu mendeteksi kita. Kalau saya berpikirnya begitu, sederhana saja. Ya, artinya ini berbicara soal dunia teknologi saja. Dan kalau misalkan di jalan tiba-tiba saya pingsan misalkan, kan ketika orang men-scanning chip di tangan saya misalkan kan langsung tahu, oh ini ternyata ada kegagalan jantung, langsung bisa ditangani begitu. Ya, tapi kalau itu bukan berarti menyembah kepada Soten Hamasia, tidak. Ya, jadi jangan seperti istilahnya kita tidak boleh hormat bendera karena tidak bisa membedakan antara hormat dengan menyembah kepada bendera. Ya, kan begitu. Itu menurut pendapat saya, Pak Jo. Jadi ya saya tetap menghargai pendapat Pak Jo. Kalau tidak bersedia untuk dipasang chip, ya itu hak
Pak Jo dan saya menghormati tentu saja ya. Begitu Pak Jo. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Joromi. Ini Pak Joromi menyinggung sedikit tentang pemimpin jemaat yang tadi diambil dari Yehezkel 34 ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah terhadap gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan engkau harus mengatakan kepada mereka, kepada para gembala itu, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah seharusnya para gembala mengembalakan kawanan domba? Iya, betul Pak Jo. Memang sekarang ini kan banyak itu nubuatan kitab itu tergenapi. Artinya banyak ya, seperti tadi yang Dr. Ayu katakan, ada yang sampai 20% persembahannya. Loh, ini bukan per puluhan lagi tapi per 20-an. Ya ini kan menggembalakan diri sendiri ya. Ya jadi bagi saya, kalau saya masih diberi kesempatan untuk bisa menggembalakan, itu bagi saya satu kehormatan yang Bapak Yahweh berikan kepada saya. Nggak usah sampai bicara soal menggembalakan. Kalau saya bangun tidur, melek mata, saya masih melihat ada di ruangan tempat tidur saya, itu saya bersyukur kok Pak Jo. Kenapa? Artinya saya masih hidup. Nah kalau saya buka mata ternyata yang ada di hadapan saya malaikat, berarti saya sudah mati, sudah tinggal tunggu pertanggungjawab saja itu. Haleluya. Jadi ya ketika Tuhan memberi kepercayaan, peganglah kepercayaan itu dengan baik. Begitu Pak Jo, itu menurut pendapat saya yang penting, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Jo. Ya, ini ada respon dari Pak Jo, mantap ya, pikiranku jadi terbuka lagi, jadi rema nih. Dan ini pertanyaan ketiga dari Pak Joromi, bukankah baptisan adalah tanda orang percaya? Dan jika sudah terjadi penanaman chip, bukankah itu sebagai the mark of the beast? Nah, berarti tubuhnya sudah dijual kepada Soten Hamasia, dan jika tubuh sudah dijual, maka jiwa milik the mark of the beast. Ini gimana ini, Ded? Ya, kalau dikatakan dijual, itu artinya kan kita sudah tunduk kepada otoritas, artinya dikuasai. Kita kan bukan dikuasai, tetapi berkuasa. Gitu. Nah, yang jadi masalahnya ketika chip itu ditanam, kita kan tidak punya pikiran bahwa karena saya ditanami chip berarti saya tunduk kepada atau dikuasai oleh Soten Hamasia. Tidak. Ketika Soten Hamasia berkuasa, gampang, tinggal ditekan saja, patahkan itu, nanti baterai litiumnya kan pecah. Nah ketika pecah itulah maka sesuai dengan kitab Wahyu dikatakan nanti tubuh kita akan keluar barah-barah itu. Nah itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, ketika mau dikuasai Soten Hamasia, tidak mau, sudah tinggal dipatahkan saja, selesai. Tapi ketika Soten Hamasia belum berkuasa, yaitu hanya kecanggihan teknologi saja. Nah sekarang kalau di China, orang beli, jual, sekarang tinggal matanya aja ngelihat sudah langsung bisa masuk ke saldo atau juga pengurangan saldo dan sebagainya. Karena teknologi sudah sedemikian canggih luar biasa. Nah kalau kita tidak mau ditanamin chip itu, ya kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, kita mati sebelum waktunya. Gitu. Ya gampang aja Pak Jo. Kalau nanti Soten Hamasia berkuasa, pites saja sudah selesai. Gitu. Baik. Makanya kalau masalah soal chip yang dikatakan nanobot dan sebagainya itu, ya itu belum yang dimaksudkan sesuai dengan firman. Kenapa? Karena kalau peduli lindungi itu kita uninstall saja sudah selesai kok, mereka tidak bisa memantau kita. Karena yang mereka pantau itu sebetulnya bukan tubuh kita, tetapi nomor registrasi vaksinnya. Begitu. Ya tapi pendapat orang kan boleh-boleh saja, dan saya tetap menghargai pendapat orang. Begitu Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Haleluya, amin, mantap Dad katanya. Ya terima kasih Pak Joromi. Dan ini Dedi ada sebuah tanggapan juga dari Bapak Peter Purnomo yang ada di Semarang. Haleluya Pak Peter. Selamat malam Pak Peter. Ya ini Pak Peter berkata, Bapak, ini berarti setan itu sebenarnya tidak punya kuasa, karena pekerjaannya hanya memelintir perkara yang sudah ada supaya manusia jadi tersesat, ya Pak Yakub. Betul sekali, betul sekali Pak Peter. Jadi seperti yang tadi kan, Hawa itu kan dipelintir perkataan firman-Nya, sehingga dibuat menjadi dia jadi tergiur
wah nanti kamu menjadi seperti Tuhan. Loh ini kan bodoh sekali lah. Kamu kan sudah seperti Tuhan. Dia diciptakan kan tidak mati-mati, kekal. Makanya begitu dia jatuh di dalam dosa, langsung pohon kehidupannya langsung dijaga oleh malaikat kan. Malaikat itu betul. Supaya jangan dimakan. Kalau dimakan sudah berdosa tidak mati-mati lagi. Ya, sudah berdosa tidak mati-mati lagi ya. Nah itu Kasian. artinya kena tipu. Jadi apa yang disampaikan Pak Peter setuju sekali, benar itu. Ya, jadi setan selalu berpura-pura bisa, tetapi hanya menipu saja alias mem-PHP manusia. Maka Betul. kita harus selalu waspada, belajar terus sehingga jangan sampai dikuasai setan. Begitu ya Pak? Iya, makanya jangan bilang, wah Pak Yakub, setan itu pinter. Loh, setan itu tidak pinter, bodoh sekali. Cara teknik kerjanya sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita katakan setan pinter, kitanya yang bodoh. Karena kita bisa dipelintir-pelintir sama setan. Begitu Pak Peter, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Ini ditutup dengan shalom Pak Yakub dan Mas Rio. Terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Pak Peter sudah bergabung di malam hari ini. Dan ini Dedi kembali lagi dari Surabaya. Ada Gurnadi yang sudah bergabung. Shalom Pak Yakub dan Mas Rio. Kiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu. Amin. Amin. Kalau berbicara tentang berkuasa dan dikuasai, saya jadi ingat sesuatu. Ini sedikit mengenai perang Rusia dan Ukraina ya Pak. Saya pernah mendengar bahwa ini sebenarnya terjadi karena ada korelasinya dengan unsur blok barat dan blok timur. Oh iya. Saya pernah diceritakan kalau blok timur itu terbentuk setelah paham Marxis yang diterbitkan oleh orang Yahudi bernama Karl Marx. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh saya pada waktu itu yang saya tidak bisa jawab, ya, Tuhan itu kan berkuasa. Bukankah mudah bagi Tuhan untuk menyentil paham tersebut? Tapi kenapa malah paham itu menyebar luas hingga membelah negara-negara jadi blok barat dan blok timur, walau tidak semua. Apakah karena Tuhan ingin menepati janjinya kepada Abraham dan Karl Marx, keturunan Abraham, hingga membuat paham itu jadi berhasil? Mohon jawabannya, terima kasih. Oh tidak. Jadi kenapa bisa berkembang itu akibat orang tertipu, ya, tertipu dengan ajaran itu, ya kan, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa manusia diciptakan untuk berkuasa, artinya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah kalau tahu ajaran ini tidak sesuai dengan firman, ya jangan diikuti. Tetapi kenapa kok realitasnya diikuti? Karena merasa dianggapnya itu baik untuk egonya gitu, sehingga berkembang. Dan memang apalagi pada akhir zaman ini kebanyakan ajaran yang sesat justru banyak pengikutnya. Gitu Pak Gurnadi. Ya, terima kasih Gurnadi dari Surabaya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga Dedi, nanti ada permintaan kita ditutup nih dalam doa dan juga memberkati semua pendengar nih. Oh, haleluya. Oke, permintaan di malam hari dari Pak Joromi dan juga sahabat kita lainnya yang mendengarkan di 107.8 dan juga di www.suryakebenaran.com. Ya Dedi, ini waktu kita berjalan terus ya, berjalan terus dan sampai kita sudah di waktu mepet di malam hari ini. Ya, bagi sahabat yang ada di rumah, tanpa mengurang rasa hormat nih, kami tutup ya untuk atensi pertanyaannya, karena kita akan masuk pada closing statement di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, closing statementnya 2 saja. Yang pertama, terhadap kebenaran firman kita harus berkuasa, bukan dikuasai, sehingga menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan kaki, dan kepanjangan mulut Elohim. Artinya terhadap kebenaran firman kita harus menjadi kepanjangan tangan, kepanjangan kaki, dan kepanjangan mulut Elohim. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk berkuasa ya harus siap dibully dan dijauhi orang. Karena di Indonesia jika ada yang beda prinsip dianggap musuh. Makanya saya ini banyak dimusuhi oleh orang. Ya bagi saya tidak masalah. Jangan takut dimusuhi orang, takutlah jika jadi musuhnya Elohim. Itu Rio. Itu closing statementnya. Baik, terima kasih Dedi sudah berbagi di malam hari ini, dan sahabatku yang ada di rumah dan juga para atensi, di mana ada Gurnadi dari Surabaya, Pak Joromi dari Surabaya, Pak Peter dari Semarang, dan juga Dr. Ayon saat ini lagi ada di San Juan, Puerto Rico. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan juga terima kasih untuk Dedi yang sudah berbagi juga dengan materi yang luar biasa dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, akhirnya berbicara tentang setan Hamasia, berbicara tentang metaverse, berbicara juga tentang kejadian yang lagi terjadi juga saat ini, dan
Benar sahabatku, hanya dari sebuah judul banyak sekali pesan Tuhan dan pengembangan yang kita dapatkan di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Nah, sesuai permintaan ada 2 atensi di malam hari ini, Dedi. Oke, kita akan tutup dalam doa dan juga Dedi berdoa bagi memberkati para pendengar juga di malam hari ini. Silakan, Dedi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada malam hari ini dan pagi hari di Amerika dan di benua lain. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, para pendengar setia Radio Surya Kebenaran dimanapun berada. Bapa, di masa yang sulit ini kami memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan senantiasa memberkati, karena segala kejayaan, kekayaan, kemuliaan dan hormat ada di tangan Tuhan. Amin. Maka kiranya hal itu Tuhan berikan kepada jemaat dan juga untuk pendengar setia Radio Surya Kebenaran, karena kami semua berkomitmen untuk berkuasa, yaitu menjadi kepanjangan tangan, menjadi kepanjangan mulut, menjadi kepanjangan kaki dan eksistensi dari Elohim. Kami tidak mau dikuasai, khususnya dikuasai oleh ajaran sesat, dikuasai oleh setan, sehingga kami menjadi musuh Tuhan. Kami yakin bahwa pembahasan pada malam hari ini dan pagi hari di Puerto Rico akan menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Kami membuka tingkap-tingkap berkat baik utara, selatan, barat, dan timur untuk semua pendengar Radio Surya Kebenaran dimanapun berada, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sehingga walaupun dunia mengalami kesulitan, tapi pendengar setia yang takut akan Tuhan dan yang siap menjadi orang yang berkuasa untuk kebenaran, Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami yakin kami hanya berpisah secara jasmani melalui Radio Surya Kebenaran, tetapi dalam alam roh kami tetap menyatu di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat Bapa Yahweh boleh menyertai semuanya. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Dedi, Bapak Yahweh memberkati, sehat selalu dalam pelayanannya, keluarganya hari lepas hari, dan juga sahabatku yang ada di rumah. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan di malam hari ini, khususnya sahabat Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Baik sahabatku, obrolan di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Berkuasa atau Dikuasai. Terima kasih sahabatku, akhirnya kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120, dari program Refleksi di malam hari ini. Sampai bertemu di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan-pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati.